Oke, bismillah. Halo Marketers, balik lagi di modul kelas email marketing. Video kali ini mungkin sedikit agak panjang karena di sini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman bagaimana saya menulis email. Ya, menurut saya pribadi ya, itu udah diberikan feedback juga. Saya udah dapat feedback juga member di grup bilang, "Bang, itu bikin emailnya pakai AI apa enggak? Bang, kok bisa halus gitu ya bridgingnya dan copywriting dan lain sebagainya." Jadi itu menurut saya cukup dijadikan sebagai validasi lah ya, bahwa email-email yang saya tulis atau beberapa email yang saya tulis itu memang cukup bagus lah teman-teman. Kenapa bagus? Karena ya saya menggunakan AI di sini teman-teman. Nah, di video ini karena kita lagi bahas ini update materi tools email marketing menggunakan kirim email, tapi saya tidak akan menunjukkan platformnya di kirim email aja. Mungkin di sini teman-teman udah ada yang pakai marketing juga atau nanti juga memutuskan akan menggunakan kirim email, itu saya bebaskan. Yang pasti di video kali ini kita akan bahas bagaimana menulis email dengan cukup bagus dan cepat dengan menggunakan AI. Nah, pertama saya akan tunjukkan di kirim email ya, bagaimana menulisnya, karena kita video ini dibuat dalam masa mengupdate materi tentang tools alternatif email marketing, yaitu kirim email ini gitu ya. Tapi tetap nanti akan saya tunjukkan bagaimana menyusun atau menulis email tersebut dan memasangnya tanda kutip ke dalam email-email yang ingin teman-teman kirim. Di sini saya lebih fokus ke email dengan jenis autoresponder ya teman-teman, karena itu akan lebih enak karena kita menulis email itu sekaligus teman-teman. Nah, bagaimana flow saya menulis email begitu ya teman-teman. Nah, pertama kita bahas AI-nya. AI di sini yang saya gunakan adalah Claude teman-teman. Entah kenapa ya, oke, bolehlah ini subjektif saya aja bahwa saya mengatakan Claude lebih unggul dalam hal ya setidaknya copywriting lah ya, atau email copy. Tapi yang jelas di perkodingan dunia programming ya, saya nggak tahu sih ya, kalau menurut saya sendiri sih tetap Claude ya. Apalagi dengan kemunculan Claude Opus 4.6-nya itu lebih gokil lagi sih. Gitu teman-teman. Langsung aja. Nah, eh, di cloud ya teman-teman, saya sih sarankan teman-teman nanti berlangganan ya teman-teman. Ini seperti langganan AI chat yang pada umumnya biasanya kan 20-an dolar ya, paling murah $15 lah gitu ya teman-teman. Ini $20, saya menggunakan Pro Plan. Kelebihan menggunakan Pro Plan ini adalah di bagian project-nya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman udah berlangganan minimal Pro ya, itu nanti kita dapat fitur projects ini teman-teman. Tapi belakangan saya lihat yang free plan juga dapat bikin custom project sih teman-teman ya. Saya nggak tahu, saya perlu login lagi dengan akunnya lain, tapi tidak, fokus saya di sinilah biar cepat aja bagaimana flow saya menulis email di dengan menggunakan bantuan AI chat cloud ini teman-teman. Nah, setelah buat custom project ya di cloud, berhubung di sini saya membuatnya secara umum aja teman-teman di digital ini, itu teman-teman perlu berikan konteks di cloud-nya, itu kan custom instruction, siapa teman-teman, apa yang teman-teman bahas gitu ya. Berarti di sini kan siapa saya, apapun, mungkin di sini 45 ya. Apapun yang berhubungan dengan diri kita teman, atau peruntukan custom project ini atau Fadli digital project ini teman-teman. Saya sebutin background saya, concern saya apa, belakangan saya mengerjakan apa, lain sebagainya, itu di custom instruction. Biar dia tuh tidak jauh responnya atau jawabannya dari custom instruction ini teman-teman. Nah, sementara yang files sebelum ini knowledge base atau knowledge project kalau nggak salah teman-teman. Nah, sekarang bernama files. Di sini saya sarankan teman masukkan copywriting yang biasa teman-teman gunakan. Masukkan copywriting sesuai dengan gaya penulisannya teman-teman. Nah, saya masukkan beberapa di sini. Satu, nah 2 aja sih teman-teman, karena menurut saya 1 aja sih harusnya udah cukup ya.
Di sini contohnya saya menggunakan kata saya sebagai kata ganti pertama, which is itu kalau saya memanggil badan saya gitu teman, bukan gua atau gue. Terus kalau saya ingin menggunakan kata ganti kedua, Anda atau kamu, itu ya Anda atau kamu, bukan lo atau lu. Nah, jadi itu yang pertama. Ini benar-benar email yang pernah saya kirim ya teman-teman, yang cukup panjang juga. Jadi saya berikan ke cloud ini gaya bahasa saya loh, atau ini style penulisan saya loh gitu. Jadi itulah gunanya kita masukkan files ke dalam custom project di cloud ini teman-teman. Saya berikan 2 teman-teman, jadi harapannya cloud bisa memahaminya. Dari custom instruction plus files yang kita berikan, ini konteksnya cukup banyak sih ya teman-teman. Ini 4 ini aja belum penuh 1% kapasitas untuk menambah files di dalam custom project cloud ini gitu teman-teman. Nah, untuk membuat emailnya bagaimana? Nah, kita bikin email kan berarti harus sesuai konteks ya teman-teman. Nah, saya contohkan di sini konteks saya sedang membuat email dan bener lagi membuat emailnya sih ya teman-teman. Kalau teman-teman melihat bentar, saya menulis di threads ya lagi seneng nulis di threads ya teman-teman, karena di video di IG saya kayak nggak ada waktu buat ngedit teman-teman. Itu pun kalau mau bikin video paling hidupin kamera depan udah ngomong gitu teman-teman. Dia di threads, saya lagi bangun ini teman-teman, nulis terus giring orang atau ajak orang untuk bergabung ke grup chatbot grup automation enthusiast teman-teman. Di mana? Bentar ya, saya ada nulis soal email, labeling email. Nah ini mana ya? Saya ada ngasih link kalau nggak salah. Nah ini. Nah ini teman-teman, orang yang masuk ke dalam grup WA, kebetulan grup WA yang bahas automation enthusiast, pokoknya bahas automation, mau email marketing, N8N, Skalef dan lain sebagainya. Silakan masukkan nama, email dan nomor WA di sini. Ini tidak berbayar 0 rupiah teman-teman. Kan di sini teman-teman tahu lah, ini tuh form atau landing page atau form yang dibuat dengan Skalef kan ya. Ini harganya 0. Jadi emang sampai di status created aja. Nggak apa-apa, tapi dengan status created itu saya sudah mengkonekkannya kebetulan kalau form ini koneknya ke marketing ya. Nah, teman-teman, setelah orang tersebut masuk ke dalam list daftar grup chatbot automation, teman-teman, saya tunjukkan grupnya itu. Sudah cukup banyak yang daftar ya, mana ya? Nah ini 39 ini saya nggak akan klik karena akan kelihatan. Pokoknya sudah ada 39 orang. Nah ini saya kirimkan email-email ke list tersebut teman-teman. Nah kalau di marketing kan namanya autoresponder ya. Saya akan cari automation. Nah ini sudah saya bikin beberapa. Nah, platformnya mah bebas ya teman-teman. Di sini apapun platformnya sama aja. Poinnya di sinilah kita bikin menulis email dengan cepat dan cukup bagus menggunakan AI. Nah, jadi saya sampaikan dulu konteksnya. Apa konteksnya? Di sini orang-orang di list yang bergabung ke grup automation enthusiast ini adalah orang-orang yang harusnya ya, karena saya menggiring orang ini, awalnya saya membahas automation dulu, entah itu kalau sekarang salah satu yang saya concern adalah bagaimana bisa mengirim notifikasi order dari Skalef menggunakan WhatsApp Business API official. Karena kenapa? Teman-teman di sini yang menggunakan Skalef juga, seperti yang teman-teman ketahui bahwa menggunakan WA Gateway unofficial sekarang agak riskan, sering ke restrict, bahkan udah sampai di level ban teman-teman. Itu teman-teman cek aja di grup Skalef, itu sudah cukup banyak teman-teman yang kena restrict atau bahkan kena ban nomornya. Nah melihat itu saya jadi kepikiran, wah
saatnya nih mulai hijrah ke Waba official, di mana saya udah dapat flow-nya dan saya juga udah dapat cara bagaimana mengirim notifikasi order Skalev menggunakan Waba official. Nah, saya ingin ajak teman-teman yang pengguna Skalev terutama, yuk bagi yang udah frustrasi mengirimkan notifikasi order di Skalev menggunakan WA Gateway Unofficial, mulai yuk menggunakan Waba official gitu teman-teman. Itu copywritingnya diubah-ubah aja. Intinya nanti di akhirnya saya ajak orang-orang ini untuk masuk ke grup WA atau channel automation enthusiast ini. Gitu teman-teman. Artinya orang-orang ini harusnya gitu ya, yang masukin nomor ini data mereka adalah orang-orang yang tertarik dengan topik automation. Paham ya? Nah, dari situ teman-teman, saya membuka conversation dengan cloud. Nah, saya juga ada masukin insight dari Mas Dion karena saya dapat insight terkait analogi beliau tentang ini keren banget sih Mas Dion, ini keren juga emailnya. Analogi beliau tentang bagaimana saya lupa ya, tentang saya lupa lagi nih. Nah, ya tentang penjualan mobil, teman perusahaan mobil, bahwa penjualan mobil itu fokusnya adalah di after sales-nya, itu bagian servisnya. Karena di penjualan itu untungnya 2-4% bahkan balik modal aja. Nah, kenapa untungnya kecil? Karena mereka mengejar revenue after sales-nya, itu di bagian servisnya itu, teman-teman. Itu kata beliau. Nah, saya masukin, ini bagus nih infonya nih, masukin ke pembahasan email saya, tapi gunakan gaya bahasa saya, dan jujur aja saya minta parafrasekan oleh cloud ini teman-teman. Tetapi dari sana saya dapat bahan lagi. Sebenarnya sebelumnya udah banyak membuat email yang berkaitan dengan email marketing teman-teman. 2 tahunan yang lalu lah. Tapi saya ingin tulis ulang dengan konteksnya lebih kekinian lah teman-teman. Intinya saya berikan konteksnya, saya ingin membuat email-email edukasi untuk orang-orang yang tertarik dengan dunia otomasi. Yang paling terbaru adalah bagaimana teman-teman yang menggunakan platform order manajemen, entah itu Skalev, Link ID, Maya dan lain sebagainya, bisa mengirim notifikasi berhasil dan aman. Nah, solusinya adalah menggunakan Waba official teman-teman. Nah, saya berikan konteks itu kepada cloud. Nah, saya minta tolong buatkan email-email edukasi terkait topik ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya ya teman-teman, cloud memberikan saya email copy atau copywriting di email itu. Ini saya langsung fokus ke pembahasan emailnya, karena di atas di bagian awal saya bahas. Saya minta cloud untuk membuat copywriting untuk thread. Nah, mungkin bagi teman-teman yang melihat tulisan saya di thread jadi ketahuan nih. Oh, tulisan saya tersebut dibantu AI ternyata, atau lebih tepatnya cloud. Memang iya teman-teman, tapi kan yang penting adalah saya paham konteksnya, dan ya tentu saya baca teman-teman. Enggak ujuk-ujuk berikan perintah buatkan ini saya copy paste. Tidak, saya tidak setuju sekali dengan itu. Pokoknya apapun yang dihasilkan AI dibaca dulu. Saya sangat sarankan sih teman-teman, karena pasti tidak 100% itu benar, harus disesuaikan lagi kayak gitu. Mana dia? Oh, sepertinya bukan di sini, bos. Mohon maaf nih teman-teman. Bukan di conversation ini, tapi yang ada tulisan subject. Nah, ini loh. Oke, ini dia. Nah, biasanya follow saya seperti ini teman-teman. Karena banyaknya email-email yang saya tulis, saya buatkan database-nya di Google Sheet. Karena kenapa ya? Google Sheet itu online kan ya. Kita ubah di satu sisi, di device mana dia akan terupdate datanya. Beda dengan Excel kan yang harus di dalam laptop misalnya atau PC tersebut gitu.
Nah, saya udah sampai ke email keempat ini teman-teman. Dimana di awalnya saya juga teman-teman mengajak orang-orang di email list saya untuk join ke channel atau grup automation enthusiast ini. Channel ini di mana? Di WhatsApp teman-teman. Tentu saya nggak bisa nunjukin di sini ya, karena saya juga share-nya satu profile Chrome aja. Intinya di sini saya ingin tunjukkan bagaimana flow saya menuliskan email kan ya teman-teman. Nah, email sebanyak ini, kalau teman-teman lihat di bagian bawah ini, nama-nama sheet ini kan banyak ya. Ya, saya bikin banyak, tapi memang agak bingung juga teman-teman. Tapi karena saya membuat database seperti ini, saya jadi tahu nih mana yang sudah saya rencanakan buat emailnya, mana yang sudah tersetup. Nah, di sini kan teman-teman lihat nih, ada yang udah ke setup 4. Jadi ini benar-benar ke setup ini artinya udah setup untuk dikirim. Kalau itu bentuknya broadcast artinya udah terkirim teman-teman. Karena broadcast saat kita men-setup broadcast itu artinya sudah mengirim broadcast tersebut. Sementara kalau autoresponder saat kita udah men-setup autorespondernya itu artinya kita udah men-setupnya tapi terkirimnya itu sesuai jadwal yang sudah kita tentukan. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah ini ya, ini saya hapus yang lama. Jadi teman-teman silakan berikan konteksnya dulu kepada cloud ini. Di sini saya minta cloud buatkan email-email edukasi kepada orang-orang yang concern atau tertarik dengan dunia otomasi. Paling baru, paling kekinian saya bahas bagaimana menggunakan atau mengirimkan notif WA, notifikasi order menggunakan Waba official, terutama bagi user Skalef. Kayak gitu teman-teman. Akhirnya saya dapat emailnya. Ini email ketiga. Saya sesuaikan. Nah ini. Ini nama autorespondernya. Lalu di sini nama subjeknya. Nih gimana caranya buat WA. Nah, saya akan tunjukkan ya teman-teman. Saya mau bikin email ke 1, 2, 3, 4, 5. Dimana itu udah ada subjeknya teman-teman. Email selanjutnya itu adalah ya lanjut. Nih saya minta ke cloud. Ya lanjutkan. Tapi ini lebih kepada studi kasus saya sendiri. Studi case saya sendiri. Yang sudah ini intinya chatbot AI dan RAG ya, yang sudah menggunakan chatbot AI yang ditenagai RAG. RAG ini Retrieval Augmented Generation ya teman-teman, di mana saya sebagai solopreneur atau single factor jadi sangat terbantu dengan adanya chatbot AI plus RAG ini, sehingga bisa membantu saya dalam hal menjawab pertanyaan teman-teman yang tertarik dengan program saya, membalas pertanyaan member kelas saya sampai membantu menjawab pertanyaan dari, ini beneran terjadi ya teman-teman, dari brand atau perusahaan lah ya, perusahaan yang ingin
mengajak saya bekerja sama. Paham ya maksud saya? Nah, saya biasa gini terus tuh, paham ya maksud saya gitu. Ya, benar-benar diajak ngobrol, paham ya maksud saya. Enter. Nah, dimana ini saya minta email keempat ya. Nah, sembari menunggu ini teman-teman, saya ingin pindahkan email ini, menuliskan ulang email ini ke kirim email. Karena sebelumnya ini saya setupnya di marketing ya teman-teman. Nah, kalau gitu masih ingat ya cara mengirim email autoresponder di kirim email. Teman-teman coba balik lagi ke modul khusus membahas mengirim email autoresponder di kirim email ini. Atau sekalian kita tunjukin ulang ya, karena ini saya membuat autoresponder lagi. Tapi saya perlu buat list yang sama ya namanya. Berarti nama listnya adalah daftar. Saya bikin listnya dulu. Add new. Grup chatbot automation. Daftar grup. Saya ubah namanya entusias. Nomor WA minta save. Itu aja. Lalu bikin autorespondernya. Saya akan bikin baru. Nama ya samain aja dengan ini lah ya. Yang ini udahlah sama ini nama ini. Ini namanya daftar grup automation entusias tadi. Entusias. Nah ini jangan lupa ke setting dulu, statusnya dihidupin. Nah email sendernya saya pilih yang kirim email.co aja. Nah listnya tadi apa? Chatbot ya. Automation. Nah ini konten. Nah email pertamanya yang ini ya teman-teman. Yang ini karena ini blast ke email list yang sudah ada. Yang saya maksud autorespondernya mulai dari sini ya. Nah ini follow up pertama dengan email subject. Kenapa banyak nomor WA yang tiba-tiba mati? Taruh sini. Saya draft dulu aja. Nah delaynya itu adalah 1 day setelah orang itu join ke list ini gitu ya. 1 day. Yes. Nah isi emailnya teman-teman saya tinggal ambil di cloud. Mana dia? Oke. Saya lupa di conversation yang mana. Kalau saya buka semua conversationnya jadi bingung lagi. Jadi saya izin ambil di marketing aja karena udah terset up di sini ya teman-teman. Nah ini saya tinggal ambil ini. Ya. Nah. Copy. Baru saya taruh di pakai email builder lah ya, yang biar rata tengah gitu. Template, save email sapaan ini. Nah ini kan keren ya. Nah ini bisa di auto paste nggak ya? Keep formatting. Yes, bisa. Nah ini jangan lupa disesuaikan ya, karena ini kan variabel di marketing ya. Nah ini merge tag, basicnya subscriber name. Nah kayak gitu. Nah, saya tidak terlalu edit biar cepat aja. Nah oke, saya mengganti ini aja deh, yang berhubungan dengan subscriber name, tag-tagnya. Nah udah saya save. Jangan publish. Nah ini ya teman-teman. Oke. Terus email keduanya adalah 50.000 ini. Nah itu. Nah isi emailnya, email builder lagi, template, save, insert yang email sapaan. Nah isi emailnya apa subjeknya?
Pasti ada historinya di cloud kan ya teman. Nah ini subjeknya teman. Berarti ini email body-nya. Tinggal copy, seret, baru taruh di sini. Paste, jangan lupa ganti variabel namanya karena ini kirim email bukan marketing. Subscriber name, ada lagi nggak? Subscriber name. Oh ini jangan lupa ya. Jangan lupa disesuaikan lagi ya teman-teman. Oke, ini juga. Aduh. Gimana nih? Subscriber name. Boom. Aduh, di mana dia nih? Gimana saya ngopinya ya? Gimana ngambilnya nih, Bos? Please. Dia nggak di bawah soalnya nih. Developer kirim email. Enggak. Oke, baru bisa. Saya publish. Itu email kedua. Email ketiga lagi. Terus email builder, ambil template yang di save, insert. Ini subjeknya, oke. Cari di sini. Udah gitu aja ya teman. Publish. Nah email keempat yang barusan kita minta ke cloud teman-teman. Jadi kita paling bawah. Nah apa nih? Cukup panjang teman-teman. Berapa kata nih? Saya sih cenderung membuat email tersebut sebernilai mungkin teman-teman. Harapannya sih walaupun ini panjang ya. Saya tipenya orang yang suka baca email teman-teman. Saya nggak tahu apakah teman-teman di sini suka baca email juga. Dan memang saya menunggu ada newsletter yang saya tunggu-tunggu banget. Beberapa di antaranya ya 2 orang di balik layar marketing dan kirim email sih ya. Kalau marketing kan kebetulan namanya Bang Fadli juga, Fadli Zul Ikram, orang Pekanbaru. Nah sementara dikirim email ada Mas Dion dan Mas Fikri sendiri kan ya. Nah saya kalau dapat email dari 2 orang ini saya akan baca tuh teman-teman dan saya senang membacanya. Nah harapannya saya juga bisa menulis tulisan yang ditunggu-tunggu oleh subscriber gitu teman-teman. Seperti saya menunggu tulisan-tulisan yang atau email-email yang dikirimkan oleh 2 orang ini. Termasuk yang lain-lain juga sih, ada beberapa juga sih praktisi e-commerce di Indonesia yang kebetulan aktif di email marketing. Gitu teman-teman. Jadi saya karena kata orang ada gini, bikin email itu jangan panjang-panjang. Kalau saya sendiri sih kalau emailnya itu bermanfaat gitu, bervalue, why not? Kalau memang harus panjang gitu teman-teman. Saya sih nggak ada masalah ya. Semoga sih saya tidak termasuk orang yang yang teman-teman suka scrolling ADHD ya. Dimana pokoknya orang ini nggak bisa stay berapa menit atau bahkan mungkin di bawah 10 detik ya. Nggak bisa stay untuk entah itu membaca atau mendengarkan konten panjang. Semoga saya tidak termasuk orang seperti itu karena ya kalau baca email saya sih sediakan waktu ya kalau ada panjang misalnya sampai 5 menit pun saya baca sampai habis. Kayak gitu teman-teman. Nah harapannya saya juga bisa menulis copywriting atau email seperti itu teman-teman. Jadi email saya cukup rata-rata panjang ya teman-teman. Kita baca email keempatnya teman-teman. Saya slowpreneur, ini yang terjadi pas saya hire tanda kutip ya, hire AI chatbot di sini teman-teman. Ini menarik. Kita baca email copy dulu. Halo, first name di email kemarin saya bahas soal teknologi RAG dan
gimana cara kerjanya. Sekarang saya mau cerita gimana sistem ini dibantu saya sebagai solopreneur Oktober 2024. Ya, cloud sering memberikan data apa ya? Data tanggal spesifik biasanya teman. Saya lagi overwhelm. Overwhelm ini apa ya? Lagi stres kan ya. Setiap hari inbox WA saya kayak gini. Calon customer tanya tentang detail automation mastery, member kelas DM, bang error pas setup, iya, brand X mau ajak kolaborasi, calon customer lagi, bang ini cocok nggak buat pemula, member lain bang webnya nggak jalan, jam ini, oke. Kalau kenapa membuat contoh seperti ini berdasarkan data yang kita berikan di prompt sebelumnya, which is ini ya teman-teman. Oke, menarik, cocok. Dan ini belum termasuk ngerjain project klien, bikin konten, meeting sama tim RLA. Kebetulan ini adalah kantor saya, develop produk baru, course atau apapun itu. Saya cuma satu orang, karena kan saya bilang tadi solopreneur kan ya. Gak mungkin fast respon ke semua. Akibatnya, reply chat jam 10 malam pas sudah sepi, ada yang gak kebalas sama sekali, kehilangan peluang kolaborasi karena slow respon, member kelas nunggu lama buat jawaban teknis. Saya butuh CS, tapi saya nggak mau hire orang baru yang harus saya training dari nol, paham semua program saya, bisa jawab pertanyaan teknis N8N, available 24/7 days ya. Terus saya mikir, gimana kalau saya bikin chatbot yang ngerti semua produk dan knowledge base saya. Ini kan kita lagi bahas chatbot AI plus teknologi RAG-nya kan ya teman-teman. November 2024, saya setup AI chatbot plus RAG. Itu 2024 apa 2025 ya? Kalau nggak salah 2025, saya akan sesuaikan nanti ya. Saya setup AI chatbot RAG. Database yang saya kasih ke bot, all program, Fadli Digital. Nah ini sih file yang saya berikan ke cloud sih ini teman-teman. Kayaknya ya. Menarik. Ini file yang saya upload di RAG ya, karena RAG itu kan vektor ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu RAG itu apa, kepanjangan sendiri sih Retrieval Augmented Generation, di mana entah gimana caranya sebuah teknologi gitu ya, kita upload file. Nah filenya itu di vektornya teman-teman. Saya kurang paham teknisnya ya. Pokoknya file yang kita upload misal txt deh, kan berupa tulisan tuh ya. Nah nanti si AI-nya dia akan apa ya, mencang itu memecah-pecah apa namanya, tulisan tersebut menjadi vektor base, kurang lebih seperti itulah teman-teman. Dimana nanti misalnya kalau dia nanya tentang kelas Bang Fadli, nah dia akan cari yang berhubungan dengan kelas Bang Fadli lalu dijawab gitu teman-teman. Jadi dia nggak flow ya, ditanya misalnya kalau orang nanya tentang N8N dan berhubungan dengan WA, jawab ini ya, nggak gitu teman-teman. Dia kalau RAG ini teknisnya, RAG ini cara kerjanya adalah, misal saya orang nanya, saya mau tahu kelas Bang Fadli, kelas Bang Fadli yang bahas wabah dong. Nah si chatbot akan mencari file yang berhubungan dengan wabah tersebut dan menjawabnya. Jadi tidak harus plek-ketiplek copywritingnya atau pertanyaan user baru dijawab, enggak teman. Chatbot akan mengetahui intens orang atau customer atau user ini bertanya apa, dia akan menjawab sesuai dengan yang berhubungan dengan si user atau customer tersebut. Semoga paham ya teman-teman, saya kurang bisa menjelaskan dengan bahasa baik juga nih gitu. Saya sih overall oke. Tinggal di tweak sedikit aja ini teman-teman. Tapi saya puas sih. Ya, karena cloud, saya udah biasa dengan cloud. Jadi saya cukup paham workflow yang oke seperti apa. Sembari belajar tetap ngembangin upgrade juga soal cloud ini. Karena cloud itu makin kesini makin gokil ya teman. Apalagi dengan Opus 4.6-nya. Kalau udah, ini tinggal dibikin lagi teman. Nah, flow saya adalah, ini kan kita ada subjek ya. Subjek. Nah, subjek ini kan saya pindahkan dulu ke database biar ke data gitu ya teman. Nah, judulnya. Nah, ini nih teman. Konteksnya ya. Saya akan taruh di sini. Enter.
Baru teman-teman emailnya. Nah, saya tunjukkan di kirim email dulu. Yang kelima kan ya. Nah, taruh di sini subjeknya. Nah, untuk copywritingnya, copy semua, zeret, taruh di email body-nya. Saya akan menggunakan template lagi. Oke, keep formatting. Sesuaikan dengan variabel kirim email, basic, subscriber name. Udah, saya save. Nah, selesai dikirim email. Saya anggap ini oke ya, walaupun statusnya draft. Oke, dia nge-update dulu. Nah, tapi memang kelebihan kirim email itu ya, sekali bikin doang. Nah, sementara kalau dikirim email, di marketing itu memang kita bikin satu-satu sih ya. Ya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah ya teman. Create, ini kalau alur di marketing lagi ya. Nah, campaign labelnya apa tadi? Autoresponder name-nya ya. Itu saya ambil yang ini, copy, taruh sini. Nah, lalu saya cari automation ini, listnya teman-teman. Pilih ini email mau dikirim ke list yang mana. Beda dengan kirim email tadi, semua email autoresponder hanya sekali setting ya. Sementara kalau marketing harus buat seluruh materi emailnya satu-satu. Nah ini afternya ini teman-teman, sesuai dengan yang saya tulis di sini, berarti 10 days dari orang tersebut join ke list daftar grup chatbot automation ini. Paham ya? 10 days, jangan lupa after. Next, nah subjeknya. Nah ini enaknya kalau kita udah tulis di database nih teman-teman, jadi nggak bingung lagi. Oke, sementara email copy-nya saya ambil semuanya aja, lalu di marketing tinggal sorot, taruh. Nah ininya jangan lupa hapus karena kan ini nggak masuk email ya. Yang atasnya juga ke bawah tadi. Nah ini hapus. Nah subjeknya juga enggak teman-teman. Nah gitu ya. Oke, tinggal edit. Saya akan klik create. Nah jadi nanti saya perlu edit dulu ya teman-teman. Jadi nggak saya create dulu, nanti saya draft dulu aja. Tapi nanti bentuknya teman-teman akan terdokumentasi di sini. Nah ini akan tertulis di sini. Ini kalau di marketing teman-teman. Oke udah setengah jam ya. Udah setengah jam. Saya lupa dikirim email ini teman-teman perhatikan delay sendingnya ya. Nah kalau dikirim email teman-teman, delay sending itu dari email terakhir. Beda ya. Kalau marketing dari saat dia join list. Sementara kalau mengatur interval dikirim email dari terakhir email terkirim. Paham ya teman-teman? Nah kalau lihat ini biar mudah saya akan nah ini email pertama itu terkirim di 1 hari setelah dia masuk list. Ini udah benar. Sementara email kedua saya mau terkirim di hari keempat, which is berarti di hari keempat itu 3 hari setelah email sebelumnya. Nah dikirim email kayak gitu jadinya ya teman-teman ya. Berarti 3 di sini. Sementara kalau email yang 7 hari setelah masuk list ini teman-teman, berarti settingan di kirim email adalah 7, berarti 4 di sini. Ya 4 hari setelah lah yang ini loh. Ya yang gimana ini after 7 days berarti 4 hari setelah email sebelumnya. Arti kan 7 hari total gitu ya teman-teman. Sementara email yang barusan kita tulis yang saya solopreneur ini kan after 10 days. Berarti dikirim email gimana teman-teman? Dikirim email berarti 10 days berarti kan 4. Biar nyampe 10, 6 dong. Iya dong, ya kan? 6.
Gitu ya teman-teman. Oke, intinya pokoknya teman-teman semoga paham maksud saya ya. Kirim email itu intervalnya itu dari email terakhir terkirim, sementara kalau marketing intervalnya itu diatur, disetting dari setelah orang itu join ke list tersebut. Nah, kalau mau 1 hari setelahnya berarti ya 1 hari setelah, kalau mau 10 hari setelah, 10 hari setelah orang itu join list. Sementara kalau dikirim email ini mengatur intervalnya, misalnya email pertama after 1 days. Nah, email kedua kalau mau email ini mau dikirim 3 hari setelah orang masuk list, berarti 2 hari delaynya. Karena satunya itu udah kita ngirim dengan email pertama. Kayak gitu teman-teman. Ya, paham lah ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu flow saya membuat atau menulis email yang bagus menurut saya gitu, menurut keyakinan saya, yang bagus dan cepat. Dengan begini teman-teman, apalagi kalau teman-teman menggunakan kirim email ya, itu tinggal, saran saya mungkin di awal teman-teman minta Claude itu bikin subjek-subjeknya. Ini kalau teman-teman ingin membuat email autoresponder sekaligus ya, atau banyak gitu ya. Kalau satu-satu ya silakan konsepkan untuk satu email aja. Misalnya untuk kebutuhan email broadcast. Gitu ya teman-teman. Minta Claude bikinin subjeknya dulu biar kebayang dulu aja. Saya yakin akan kebayang kalau udah tahu subjek-subjeknya, kan biasanya nanti akan berhubungan ya topiknya, teman-teman. Setelah itu baru minta Claude bikinin email body-nya atau copywriting isi emailnya. Kurang lebih seperti itu teman. Semoga paham. Jika ada kendala atau bingung, boleh. Saya sepertinya masih ada di grup VIP ya teman-teman. Silakan ditanya aja boleh. Itu dulu aja materi kita di email marketing ini. Kalau ada update lagi saya akan buat video baru terkait update ini. Itu dulu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.